Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua di tempat mulia ini. Amin. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, keberadaan kita di sini akan dapat memompa iman kita, memperkuat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita, dan akan senantiasa terbimbing dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan ajarannya kita dipersatukan di sini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu Presiden. Mana Bu Presidennya? Jenengannya. Nah, yang telah mengundang saya 2 bulan yang lalu ya, Bu ya? Apa? Lama ya, 2 bulanan yang lalu ya. Alhamdulillah ya, dan juga seluruh jajaran asisten kementeriannya, juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan ibu-ibu semuanya yang sudah berapa lama saya nggak kesini, Bu? Yang mampir itu kapan? Waktu dari Al-Madinah ini 3 bulan? 3 bulan lebih. 3-4 bulanan ya, Alhamdulillah ya. Jadi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana talabul ilm, mencari ilmu, tafaqquh fiddin, yang saya yakin dengan berkumpulnya kita ini akan dapat memudahkan jalannya kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hai ibu sekalian dirahmati Allah, kajian kita sore hari ini kajiannya umum ya, saya tanyakan kepada Bu Presiden. Jadi saya mengambil tema tentang bagaimana men-check up, memeriksa, mendeteksi iman kita ya, dengan alat kayak temperatur tadi saya tuh dicek gitu ya, Bu ya, masuk. Nah, iman juga perlu dicek ya, Bu ya. Perlu dicek up, bukan saja sekedar kesehatan ya, tapi kesehatan iman juga perlu kita lihat-lihat, muhasabah ya. Dan pada sore hari ini kita insya Allah akan membahas topik ini yang saya kira sangat-sangat urgen ya. Sangat penting sekali karena ibu sekalian, iman ini dapat mewarnai kehidupan kita. Panjenengan ada di sini ini karena iman semuanya. Kalau nggak ada imannya, panas. Datang ke sini ya, Bu ya. Diajak temen, enggak lah, aku mau dangdutan. Nah ini misalnya ya, Bu ya. Jadi iman itu dapat mewarnai kita, dapat menjaga kita, dan dengan iman kita jadi selamat di sini, Bu. Apalagi panjenengan yang sudah berkeluarga ya, Bu ya. Suami di tanah air, Bu, sangat was-was, sangat khawatir dengan panjenengan, Bu. Saya juga kalau seperti panjenengan ya, jadi suami di Indonesia, punya istri di sini, waduh khawatirnya luar biasa, Bu. Iya, tapi bersyukur loh kepada Allah ya. Anda dikumpulkan dalam satu majelis taklim ya, dan ini dapat mententramkan bukan sekedar untuk kita, tapi juga keluarga kita, suami kita, orang tua kita, anak kita ya, keluarga kita semua di tanah air, insya Allah akan merasa apa? Senang. Apalagi dengan misalnya membuat streamline live ya, streaming ya. Wah, mereka senang banget, Bu, kayak tadi ya, bikin lagu-lagu sholawatan. Wah, luar biasa. Kalau menurut saya bisa mendirikan Nasidaria modern Hongkong ya. Nah, ya luar biasa ini ya. Jadi punya skill yang dapat memupuk keimanannya dengan
bersolawatan tadi. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para ulama sepakat mengatakan bahwasanya iman itu sifatnya fluktuatif. Nggak tahu paham nggak fluktuatif? Ya, bahasa Inggris ya, fluctuation. Itu artinya naik turun. Apa selain naik turun? Kalau di ombak itu gini, fluctuate. Mengambang ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang drop sampai ke dasar ya Bu ya. Kalau diuji misalnya ya, ataupun dituduh orang, kadang-kadang drop kita imannya ya Bu ya, sedih, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang di situ kita drop ya. Tapi insya Allah dengan menghadiri pengajian ini ya, ini merupakan charging center. Apa charging center itu? Pusat pengecasan iman di Yunlong ini. Nah, ya Bu ya. Di Yunlong ini ya, tempat pengecasannya ya di sini ini nih, walaupun cuma kita-kita aja ya Bu ya. Tapi dengan berkumpul, bersolawatan, yasinan, tahlilan, ini akan dapat mengecas, akan dapat mengupgrade, meng-top up. Wah, susah saya pakai bahasanya campur-campur, minta maaf ya Bu ya. Iya, karena saya sudah lama nggak tinggal di tanah air Bu. Saya tuh hidupnya muter-muter Bu. Dari tahun 84 saya nggak pernah tinggal lama di Indonesia Bu ya. Nggak pernah kerja di tanah air. Jadi ya beginilah kondisi saya seperti ini. Orangnya suka berkelana ya, atau disebut kalau bos saya sebut adventurous ya. Suka melanglang buana ya Bu ya. Oh ya, petualangan. Jadi saya paling nggak betah kalau diem aja itu ya. Baik, jadi itulah sifat iman adalah fluktuatif. Sekarang ini, detik ini, hari ini, insya Allah iman kita menaik ya Bu ya. Karena kita dikelilingi dengan orang-orang soleh ya. Dan orang soleh ini kalau kita berkumpul akan dapat mengupgrade iman kita. Hafal ibu-ibu liriknya Opik Pemboati? Hafal ya? Coba 1, 2, 3. Tombo ati iku limo. Terus kaping terus Indo salat wangi lakonono kaping telu soleh kumpulan. Teruskan kaping papat ingkang suwe kaping 5 ingkang suwe. Teruskan salah sawijine lamun lakoni insya Allah ijabah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Bu ya. Jadi termasuk memperkuat iman ya Pemboati ya. Jadi tadi saya katakan bahwa para ulama setuju bahwasanya sifat iman itu adalah fluktuatif dan didefinisikan oleh mereka sebagai al-iman yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik bertambah, kadang-kadang turun berkurang. Nah,
Tambahnya dengan apa? Melakukan ketaatan. Turunnya karena apa? Melakukan kemaksiatan. Nah, jadi sekarang kita lagi naik iman kita nih, Bu. Ya, kita nggak ingat yang namanya yang buruk-buruk lah. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan oleh karena itu, bagi yang hobi mengunjungi majelis-majelis taklim, ada satu asuransi diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, barang siapa yang mendatangi satu majelis, katakan majelis taklim Yunlong itu ya, di mana nama Allah disebut, tadi sudah berzikir, baca Quran, nama Allah disebut-sebut terus ya, maka pasti Allah akan menurunkan as-sakinah. Apa sakinah itu? Ketenangan. Maka saya yakin banget sekarang ini ibu-ibu lebih tenang kondisinya daripada malam tadi, daripada sebelum datang ke tempat ini, ya. Kira-kira betul apa enggak, Bu? Betul. Betul ya, Bu ya? Lebih enak, lebih tenang ketika kita berada di majelis ilmu. Jadi disinilah klinik hati ya, Bu ya. Ya, klinik penyakit hati. Nah, dokter hati ya, Bu ya. Tempatnya adalah di majelis-majelis ilmu. Baik, mari kita check up. Kita periksa keimanan kita semuanya ya, dengan beberapa poin yang saya sampaikan dalam fotokopian ya. Mungkin yang sering berbicara ya, Bu ya, memberikan ceramah, nggak tahu ada nggak orang lain yang kayak bagi-bagi fotokopi gitu, Bu? Ada nggak, Bu? Saya saja ya. Nah, itu saya cuma nanya saja ya, karena saya kira penting ya. Karena kalau kita cuma dengar saja ya lali, 1 menit ya hilang, Bu apa tadi ya, Bu ya. Kayak saya perlu ada satu catatan ya, yang barangkali nanti setelah itu akan ya mereview, memurojaah ya, sehingga ingat kembali. Baik, kita lihat kepada simptom-simptom ataupun gejala. Gejala orang yang lemah imannya itu di sini ada 13 simptomnya. Simptom itu gejala, tanda-tandanya ya. Pertama, apa nih, Bu? Ya, tanyakan diri masing-masing lah. Jangan nanya saya ya, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Terasa banget ya, Bu ya, termasuk saya loh, Bu. Ya, nih ya. Jadi ini lagi di apa itu? Pakai, kalau dokter itu pakai apa, Bu? Cek. Periksa itu ya. Ya itu. Jadi termasuk ya. Jadi yang pertama adalah malas-malasan beribadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib ya, Bu ya. Kita lagi masak nih, Bu. Bukan di sini ya, di rumah majikan misalnya. Waktu zuhur lagi masak, tiba-tiba HP terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, mau matikan kompor apa enggak? Lanjut masak. Ini mungkin ada alasan kita di sini ya, Bu ya. Kita di rumah orang ya, Bu ya. Apalagi majikannya ada di situ. Ya, mungkin dimaklumi lah. Tapi nanti misalnya kalau nggak ada majikan, atau majikan mempersilahkan sholat on time, ataupun nanti ketika kita berada di tanah air, sudah berkumpul dengan keluarga ya, Bu ya, maka tolong ibu-ibu sekalian ya, kalau sudah dipanggil oleh Allah, segera tinggalkan pekerjaan lain. Sanggup nopo mboten, Bu? Insyaallah. Disanggupi ya, Bu ya. Kalau disuruh orang, ya Allah, gemercep, apa gercep itu? Gerak cepat ya. Ya, takut macam-macam, takut dinilai, takut diterminate, takut dikatain nggak bagus. Tapi dengan Allah kok aneh banget ya, Bu ya, kadang-kadang ya, Bu ya. Nah, ini karena kita diserang oleh triliunan setan, Bu. Ya iya, ya itu. Apalagi subuh. Nah, ini subuh nih. Yang paling berat ke subuh ya, Bu ya. Apalagi cuacanya enak, adem-ademan ini kayaknya ya, Bu ya. Iya, kita sudah set nih jam 5 pagi. Mau sholat subuh kering-kering sampai 20 menit. Apa kata setan bisiki, Bu?
anu 5 menit lagi mbak, kamu kan masih dasmu masih puyeng loh. Nanti kalau mau jalan nanti sempoyongan, nanti apa jatuh nanti, wah kata setan gitu. Sudah ndak apa-apa lah, ketap-ketip saja. Ya, akhirnya lama-lama disuruh narik selimut lagi bu. Akhirnya bangun jam berapa? 8. Mending 7-8 ya bu ya. Nah ini sering banget setan kayak gini. Wah nih, makanya ibu-ibu ya ibu-ibu, kalau sudah mendengar itu pancalen selimutnya. Tahu pancal? Apa pancal gitu? Gua, Pak. Tendangan. Nah gitu loh. Berani bu nendang selimut bu nanti pagi besok. Tolong ya bu ya. Kalau saya sudah pakai itu selimut ya, walaupun pakai kipas ya. Kadang-kadang ya. Nah, jadi tendangan wis pokoknya, ya. Tendang kemudian bangun. Jangan terima bisikan setan, ya. Jadi kalau kita masih males-malesan melakukan ibadah kewajiban terhadap Allah, maka ini tandanya iman kita sedang apa, Bu? Berkurang. Dan sedang erosi namanya ya. Sedang drop baterainya. Nah, ya. Makanya pada hari ini, pada saat ini kita diingatkan kembali, ya. Dan ibu-ibu sekalian, hikmah kalau kita langsung menjalankan perintah Allah, itu rasanya dunia ini milik kita, Bu. Enak loh, saya perbedakan, Bu. Antara menunda-nunda perintah Allah dengan langsung mengerjakan itu bedanya jauh banget, Bu. Nggak tahu panjenengan pernah merasakan apa enggak? Membeda-bedakannya itu loh, kata Faril apa? Oh, Pak. Nah itu wong kok ngene kok dibanding saing ke yo lu apa semua. Nah, ya. Jadi itu Bu ya, kita bisa bandingkan antara sholat on time dengan sholat yang di-delay. Itu mesti ada perbedaan dalam apa kepuasan hati kita. Ya. Wah, rasanya putak, kalau bahasa saya itu putak mumet, kalau enggak ini pokoknya. Jadi beda sekali Bu. Ya, makanya ibu dalam kondisi apapun, ya ini misalnya kalau sudah ada kebebasan ya di rumah majikan misalnya, udahlah pateni dulu kompornya, kan cuma 3 menit sembahyang Bu, 5 menit selesai sebenarnya. Tapi ya itu setannya itu, kata setan apa? Tanggung mbak, itu nanti geseng. Nah ya tanggung, nanti majikanmu datang ya, sebentar aja 2 menit. Sudah 2 menit selesai, oh itu ikannya belum digoreng. Nah ini Bu ya. Terus. Nah itu tinggal 5 menit mau asar baru dia sembayang. Ayo kira-kira sembayangnya khusyuk apa pembuatan? Wah angel Bu, susah fokusnya itu. Ya jadi ibu sekalian, utamakan perintah Allah. Kalau masih malas-malesan, ini tandanya imannya lagi apa Bu? Lagi down ya. Nah ngedrop ini. Nah, tapi bisa dianu lah Bu. Makanya hidup ini, tolong ya Bu ya, konsep yang namanya hidup itu sebenarnya yang paling enak, nunggu waktu sholat itu yang paling enak Bu. Saya praktekkan loh Bu. Contoh begini, saya habis isya ya sholat di masjidnya, karena saya dekat rumah masjidnya ya. Habis sholat isya, saya mau tidur, saya udah mikir sholat subuh nih. Mau sholat subuh jam sekian, nanti saya siapin baju-bajunya, pakaian, semua untuk sholat subuh lain lagi ya. Saya siapin gantung semua. Jadi menunggu subuh hidup itu, menunggu waktu gitu, paling enak itu. Nah sambil menunggu waktu sholat itu ya kita lakukan kerja apa sajalah yang bisa. Tapi fokusnya itu nunggu apa? Nunggu waktu sholat. Nanti habis subuh lagi, ya nanti zuhur. Ya, sebelum zuhur ya kita kerja. Ya. Nah jadi yang paling enak itu begitu. Ya, jadi waktunya sangat berkah sekali. Untungnya kita orang Islam ini mempunyai waktu langit. Tahu waktu langit Bu? Ya waktu sholat maksudnya. Ya yang 5 itu Bu ya. 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah itu oke. Kita jangan lama-lama, masih banyak poinnya. Yang kedua apa Bu?
kalau orang yang sudah berani meremehkan kebaikan kecil, ini tanda-tandanya imannya sedang apa? Down. Apa kebaikan kecil itu, Bu? Ketemu teman gak mau nyapa. Nah, ini tanda imannya lagi apa? Lagi down ya, Bu ya. Diulupi salam. Assalamualaikum. Diem. Buang muka. Nah, ini tandanya nih, Bu. Ya. Ada paku di jalan. Dia nggak mau nyingkirin atau nggak mau mungut paku itu. Pernah panjenengan seperti itu, Bu? Ada paku tapi males ngambil gitu loh. Pernah ya, Bu ya? Saya pernah begitu, tapi karena takut didorong oleh orang di belakang, Bu. Jadi saya nggak ngambil, tapi setelah itu saya menjadi getun. Ya, getunnya oleh Allah, takutnya kalau nanti ada orang apa, kakinya kena, saya berdoa terus itu. Besoknya saya lihat lo sudah nggak ada pakunya. Jadi terasa orang itu takut terkena musibah, ya. Kecucuk apa? Paku itu. Nah, ini namanya, itu ada imannya lagi naik itu kalau punya perasaan seperti itu. Apalagi kalau kita meremehkan kebaikan kecil, contohnya, Bu. Apa kebaikan kecil, Bu? Berikan contoh. Misalnya di pasar dikasih itu daun grandan atau kadang sama bakul itu. Iya, termasuk mengucapkan terima kasih loh, Bu. Itu kebaikan kecil. Coba kalau kita nggak mengucapkan terima kasih, dibenci orang kita, Bu. Nah, ya. Jadi sekecil apapun bentuk kebaikan, ya, tolong jangan diremehkan. Ya, Bu ya. Iya. Ini karena yang kecil-kecil ini akan jadi besar. Ibu-ibu, rumah yang kita bisa duduki ini, berdiri ini sebenarnya terdiri dari yang kecil-kecil. Apa kecil-kecil itu, Bu? Yo bata, yo batu, yo semen, ya apa? Yo kawat, yo besi, ya, Bu ya. Ya, macam-macam. Nah, yang kecil-kecil, ya. Tapi karena menjadi satu, yang kecil-kecil itu akhirnya kuat. Nah, ya. Termasuk buku atau Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya terdiri dari yang kecil-kecil. Al-Quran, satu Quran itu, Bu, terdiri dari 30 juz. Berapa juz, Bu? Hafal nggak juznya, Bu? Nggak hafal ya? Kalau juz mangga, juz apel, tahu semua ya, Bu ya? Mau itu hafal semua. Juz tomat ya, Bu ya? Nah, 30 juz. Satu juz terdiri daripada beberapa surat. Satu surat terdiri dari beberapa ayat. Satu ayat terdiri dari beberapa, jangan huruf dulu, kata. Nah, satu kata terdiri dari beberapa huruf. Satu huruf terdiri dari beberapa titik-titik misalnya. Coba kalau Al-Quran nggak ada titik, wah susah nih, Bu ya. Jadi yang kecil titik itu jangan sampai dia, Pak, disepelekan, ya. Makanya kebaikan apapun, ya, misalnya ada sampah di sini, ya, kita ambil, ya, itu kebaikan, ya. Menolong, mengutamakan orang lain, memberikan duduk kepada teman supaya bisa duduk, itu juga kebaikan. Termasuk akan dapat mengupgrade iman, ya. Senyum ketemu, ya. Memulakan uluk salam kepada siapapun, wah itu luar biasa, Bu. Bukan sekedar orang Islam saja ya, Bu ya. Ya, kalau orang Islam ya Assalamualaikum. Kalau orang Hong Kong, Chosan. Orang Inggris, good morning. Orang Filipin, Magadang umaga. Nah, kita selamat pagi. Ya, Magadang umaga, ya. Kamustaka, ya. Mabuti. Nah, bahasa Filipin, Bu ya. Jadi kita harus memulai, itu yang terbaik. Yang terbaik adalah memulai. Kebaikan-kebaikan kecil, tapi ini merupakan penguat, ya, daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, apa, Bu? Meremehkan dosa-dosa kecil. Waduh, ini kalau masih istiqomah, ya, melakukan dosa kecil, lama-lama jadi besar loh, Bu. Apa contoh dosa kecil itu, Bu?
Merengut. Ya, merengut Sani. Apalagi Bu, tolong berikan saya 10 aja. berprasangka buruk, Oke, terus? merasa lebih baik dari orang lain, Terus? pelit, Pelit, hasad, dengki. Mungkin itu besar itu, bukan dosa kecil ya. Dosa. Ini yang kecil-kecil. Ya. Yang kecil-kecil ini diibaratkan kata Nabi, seseorang yang telah melakukan dosa, satu dosa sama dengan meletakkan satu titik hitam dalam hatinya. Itu dikatakan oleh Nabi, ya. Ka'annaha nuqtatan sauda. Ada titik hitam dalam hatinya itu. Coba katakan hati itu sebesar ini ya Bu ya, minta maaf. Misalnya ya, kita melakukan ngerasani majikan misalnya. Pernah nggak Bu ngerasani majikan? Ini. Satu hari mangkel dengan majikan 2 kali, maka 2 titik di sini Bu. Itu baru majikan aja loh, ya. Nah, dengan teman-teman kalau hari libur ini, wow, suka ngerasani bentak macam-macam ya Bu ya. Sengit-sengitan, oh itu udah berapa titik di sini Bu? Coba kalau sudah hati segini, titiknya ada 100 kesalahan, masuk titik 100 di sini, jadinya ireng apa enggak Bu? Kalau sudah hitam, iya, nggak bersinar akhirnya. Kali ini kan bersinar nih lampu ya Bu ya, bisa ngelihat ya, bisa melihat kebaikan. Tapi kalau orang yang sudah hatinya black, hitam, ya, maka untuk diajak kebaikan itu berat loh Bu. Itu akibatnya, ya. Orang yang banyak dosanya, ya, tiada minggu tanpa dosa berzina misalnya dengan laki-laki lain. Coba tolong ajak ke majelis taklim, kira-kira mau apa enggak Bu? Sulit Bu, sulit. Kenapa? Karena hati ini apa? Ireng, IR, tahu IR? Tahu IR? Ireng roto. Nah, jadi sudah nggak ada sinar lagi, ya. Untuk melihat kebaikan itu susah sekali dan males. Nah, ya. Setan bisik apa? Nanti ajalah tobatnya kalau kamu sudah umurnya 70 tahun. Kata setannya ya Bu ya. Iya, ya kalau umurnya panjang. Nah, kalau ketabrak MTR umur 40 tahun. Misalnya ya Bu ya. Kita nggak tahu. Nah ini. Jadi ibu sekalian, dosa-dosa kecil tolong dihindari. Panjenengan minta maaf ya. Ini ada yang punya pacar di Hong Kong apa enggak sih? Belum. Sudah atau yang kedua kalinya? Nah, ini misal ya Bu ya. Misal lah. Misal punya pacar di Hong Kong ya. Hari Minggu diajak pacaran. Oh ya katakan orang Islam lah pacarnya, sama-sama Muslim lah. Yang ngerti agama, kita juga ngerti ya Bu ya. Diajak pertemuan, tiba-tiba pacar kita si cowok ini megang tangan Bu. Gandengan lah gitu ya, mesra-mesraan. Mesra-mesraan itu dosa kecil lah Bu. Tapi kata setan apa? Nggak apa-apa lah, ini kan Allah kan maha pengampun loh Mbak. Nah itu, cuma megang-megang kok. Nah itu loh, kita dikasih semangat gitu Bu. Ya, jadi setan itu sebagai penasehat ulung sebenarnya setan itu, ya. Tapi penasehatnya nggak bener gitu. Ya, setiap kali 24 jam itu nasihati kita terus Bu setan itu. Ya, bisiki dan nasihati ya, supaya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diajak gandengan tangan, pegang-pegangan, kira-kira panjenengan mau apa enggak Bu? Mau. Tim kaya. Nggak boleh, ini belum sah. Tapi yo setannya itu Bu. Seminggu sekali Mbak. Nggak apa-apa kan cuma tangan kok, tangan kan belum berzina lagi. Nah ya Bu ya. Akhirnya sudah mengatakan yes pegangan tangan. Akhirnya merembet Bu. Ini ya Bu ya. Setan nggak puas belum baru tangan saja itu. Oh iya, akhirnya merembet semua setelah kejeblosan baru apa? Sambar. Menyesal. Nah ini Bu. Sambar. Makanya hati-hati dengan dosa-dosa yang kecil ya. Semampunya kita hindarkan ya Bu ya. Tolong, karena dengan yang kecil-kecil ini akan dapat menghitamkan hati kita. Perbanyak istighfar kepada Allah ya. Walaupun manusia ini namanya
tidak terlepas dari dosa ya Bu ya setiap harinya. Tapi Allah juga menyuruh kita supaya sering-sering bertobat kepadanya dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena nggak ada orang yang bersih dari dosa. Dan ini dijelaskan oleh Nabi sendiri, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu mesti melakukan kesalahan. Nggak ada yang bersih. Nggak ada Bu manusia ya. Kiai, ulama, habib apapun tidak terlepas daripada dosa. Wali manapun kecuali Nabi. Nabi itu maksum namanya ya Bu ya. Nah jadi walaupun kita terjerumus lagi, salah lagi, terus bertobat itu ya, diteruskan ya tanpa henti. Dan pernah suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, kapan ya Rasulullah Allah itu sampai menerima tobat kita ini sampai kapan? Hari ini kita berdosa, malam nanti kita minta ampun lagi, besoknya kepleset lagi, ya minta ampun lagi, besoknya kepleset lagi, ya minta ampun lagi. Yang namanya manusia ya Bu ya. Iya, makanya Allah disebut At-Tawwab. Pernah dengar ya? Innallaha tawwabun ghafurun rahim. Tawwab itu artinya Allah menerima taubatnya itu berulang. Ya. Sampai kapan Allah itu menerima pertobatan kita? Nabi menjawab, sampai matahari terbit dari barat. Kapan itu Bu? Ya kiamat. Jadi selagi kita masih terus bertobat terus, yakini Allah akan apa? Mengampuni kita ya. Nah ini jadi kita berusaha. Jangan malah kita itu menikmati dosa. Jangan ya Bu ya. Tolong ya Bu ya. Kita dielus-elus pacar. Kita katakan ya Allah enak. Nah ini dosanya gede Bu. Pernah merasakan kayak gitu Bu? Jangan ya Bu ya. Ya kalau suami sendiri ya dapat pahala itu. Ya, iya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat Bu, ya Rasulullah, apakah berhubungan suami istri itu mendapatkan pahala dan dianggap ibadah? Nabi menjawab, bertanya lagi kepada orang itu, apakah kalau seseorang itu berzina dia akan mendapatkan dosa? Ya iya, lah ya iya, kalau berzina ya dosa, kalau suami istri ya pahala. Nah gitu loh Bu. Tapi ya setannya itu Bu, kita itu biasanya ya Bu ya, kalau sebelum disahkan akad nikah menjadi suami istri, dengan pacar itu ya Allah nggak mau pisah ya Bu ya. Ini pengalaman semua ya Bu ya. Pengalaman ya Bu ya. Nggak ketemu satu hari rasanya 1 tahun ya Allah ya. Kemana-mana inget dia ya Bu ya. Ini nggak mau berpisah itu Bu. Kemana-mana mau gancet aja. Mau rapet-rapet gandengan aja. Ngerangkul bila perlu tidur bersama wis ndak apa-apalah. Nah ya Bu ya. Ketika disahkan secara syariat, diakad nikahkan, berantem Bu. Tukaran ada nggak Bu? Setannya nggak mau Bu. Kalau kita sudah menjadi hukumnya halal, setannya ngamuk Bu, ngamuk. Tapi ketika dalam kondisi haram pegangan, wah mereka sangat suka sekali, mendorong kita supaya jangan lepas. Makanya banyak terjadi ya Bu ya, belum sebulan ada yang cerai. Kan ada begitu ya Bu ya? Iya, nauzubillah. Makanya perlu kita nih ya memperdalami ilmu-ilmu agama ya. Terjadi tsunami rumah tangga. Wah, apa? Iya, ini setan nggak mau nih ya. Kayak ibu tolong upayakan ya supaya menghindari tsunami ini. Ada beberapa tips. Di antaranya berbicara dengan pasangan kita harus dengan bahasa yang paling tensoplas. Paling apa Bu? Tensoplas itu singkatan, bukan yang ditaruh di, bukan itu. Ya. Ten itu tenang, kalau ngomong harus tenang dengan suami ya Bu ya. Soalnya sopan, ya sopan Bu. Banyak pasih,
Asih yang ngomong kromo inggilan gitu loh. Ada nggak suami istri berantem pakai bahasa kromo inggil sampai cerai? Ada, Bu? Nah, maka gunakan ini ya, Bu ya. Dengan suami kromo inggil. Yang paling sopan. Jangan bentak-bentak ngangkat suara ya, Bu ya, dengan suami. Suami kalau dibentak, wah, dia akan tersungking. Akan tersinggung maksudnya ya. Akan tersinggung ya, seolah-olah dia menjadi don. Kalau sudah begitu mungkin dia akan ngambek. Tahu ngambek, Bu? Pernah ngambek apa nggak sih dengan suami panjenengan? Kalau sudah ngambek ya Allah berbulan-bulan. Nah ini paling gak enak ya, Bu ya. Nah iya. Jadi ini repot. Oke, kita tidak perlu panjang lebar. Yang ketiga, keempat. Hobi bermaksiat ya Allah, tiada minggu tanpa pacaran. Wah, nauzubillah ya, Bu ya. Tiada minggu tanpa judi. Wah, karena sudah hobi. Ya. Tiada minggu tanpa disko-diskoan. Ini namanya sudah hobi. Ini nanti imannya akan habis, ya. Akan habis dan akan sulit untuk diajak kebaikan. Untuk sedekah berat, apalagi sembahyang ya, Bu ya, berat luar biasa. Maka ini juga harus ditinggalkan, ya. 5. Keras hati. Nah, orang yang hatinya keras, ini juga termasuk imannya sedang goyah, imannya sedang down, ya. Apa penyebab keras hati itu, Bu? Sombong termasuk ya, Bu ya. Sombong itu akan menghasilkan keras hati. Iri dengki termasuk, Bu. Ini akan mengeraskan hati. Makanya ibu harus berusaha untuk menjadi volunteer. Tahu volunteer, Bu? Sukarelawati kayak panjenengan di sini. Saya menganggap sukarelawan semua, Bu. Panjenengan, coba saya salut banget, Bu. Anda bisa nyewa rumah semahal ini loh. Iya. Puyeng apa enggak, Bu, presiden ini mikiri ini? Puyeng, ya. Coba. Niatnya apa? Demi teman-teman dan syiar Islam. Wah, ini luar biasa. Orang yang suka berkontribusi, baik secara fisik, materi, ataupun pikiran, tenaga, itu insya Allah hatinya nggak keras, Bu. Karena dia sudah biasa membantu gitu loh. Orang yang pelit, waduh keras banget ya. Baru diminta $1 aja, waduh beratnya itu ya. Tapi orang yang suka menolong malah mengademkan. Dikatakan oleh Nabi ya, as-sadaqah tutfi'un nar. Sedekah itu akan dapat memadamkan api. Jadi artinya apa? Sedekah itu mengademkan kita. Orang yang suka berkontribusi, mesti pikirannya adem, enak, damai, hatinya juga dingin, adem. Ya, panjenengan yang suka menyiapkan, kayak ini kan, ini kontribusi namanya, ya. Tenaga, yo pikiran, yo duit, yo macam-macam ya, Bu ya. Ya, yo waktu dan lain sebagainya, ya. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kita akan menjadi orang yang berlapang dada, Bu. Nggak kikir, nggak keras. Bagaimana supaya hati keras kita ini menjadi lunak dan lembut? Ada beberapa tips dari Nabi. Yang pertama diantaranya adalah membaca Al-Quran. Ini akan dapat melembutkan hati, Bu. Yang kedua, ingat mati. Pernah nggak ibu-ibu ingat mati kalau malam gitu lagi ya? Pernah, Bu ya? Nggak pernah ingat mati? Nggak pernah. Nah, itu harus. Nah, ya. Dikatakan oleh Nabi, ya. Orang yang paling bijak pandai adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Itu orang paling hebat. Ya. Karena dengan ingat kematian ini, Bu, seolah-olah kita sudah siap-siap. Ibadahnya bagus, perbuatannya bagus, amalannya bagus. Karena kita mengingat mungkin kita mati besok. Nah, itu yang paling bagus. Ya,
Dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan, kun fid dunya ka'annaka i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ini pernah disampaikan oleh mu'alaf Indonesia yang kaya raya Cina itu, siapa namanya? Rajanya tol itu loh. Atau nasi kuning itu. Iya, paham kah siapa? Yahya. Beliau pernah ada orang nanya, bagaimana Pak supaya kita ini kaya dan hidupnya enak? Oh, dia nyetir hadis ini nih. Tapi terjemahannya saja dia, bukan bahasa Arabnya ya. Iya. I'mal li dunya, kok bekerja keraslah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu itu hidup selama-lamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok. Wah, ini hebat loh Bu. Ini hadis Nabi. Jadi kita harus semangat terus nih mencari keduniaan ya Bu ya. Islam itu harus seimbang loh Bu. Iya, dunia ya harus seneng, akhirat ya lebih seneng. Manusia itu mempunyai dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Jadi dua-duanya harus seimbang. Jasmani kudu dipakani, atau dipakani? Dikasih mam ya Bu ya. Rohani juga harus disirami gitu loh. Tahu disirami? Namanya kan siraman. Nah itu. Orang yang ngurus jasmani aja, rohani yang nggak diurus, puyeng Bu. Berpotensi stres. 1 bulan dia pergi ke salon 5 kali. Tiba-tiba hasilnya malah busuk. Misalnya ya Bu ya. Ya kan banyak orang yang operasi apa? Plastik ya Bu ya, udah cantik. Sebulan berikutnya kingslep. Tahu kingslep Bu? Wah, malunya luar biasa dan dia nggak mau keluar itu Bu. Ya, akhirnya nggak mau bergaul, malu ini akhirnya mati dia. Ya, akhirnya dia apa? Apa istilahnya itu? Samcong peng, samcengpong, sam apa? Sengcong peng. Apa tadi? Samcong peng. Nah, ini. Sama apa? Samcong peng. Heart attack. Apa heart attack itu? Jantungan. Ya. Iya, karena gara-gara hidungnya apa tadi? Dioplas. Habis 15 miliar. Kelihatan di Instagramnya, wah cantiknya kok bintang film Hollywood. Setelah 2 bulan kingslep lagi. Wah, duitnya habis. Ayo kira-kira orang ini mau bunuh diri apa enggak Bu? Nah, ini Bu ya. Jadi ibu sekalian ya, kita perlu ya mensyukuri nikmat Allah ya. Dan tadi nomor berapa? Nomor 5 ya, jauhi sifat keras hati kita ya, dengan membaca Al-Quran, dengan ingat mati tadi yang saya katakan ya, dan persiapkan bekal untuk apa? Kematian. Ulaika humul akyas, kata Nabi. Mereka itulah orang yang paling bijaksana dan cerdas. Karena kalau masih ngurusi dunia itu belum cerdas menurut Nabi ya. Orang yang cuma ngurusi dunia tok, nggak ngurusi akhirat itu ilmunya masih cetek. Tapi kalau orang sudah berpikirnya 1 juta tahun yang akan datang di akhirat, wah itu hebat itu. Ya, dengan melaksanakan di dunia harus persiapan ya, harus beramal baik, berbuat baik kepada tetangga, teman, hablun minallah bagus, hablun minannas bagus. Maka di akhirat nanti hidupnya akan lebih bagus daripada di dunia ini. Nah itu, jadi ini keyakinan kita sebagai orang muslim mukmin, berbeda dengan orang-orang yang musyrik yang tidak punya agama ya, tidak punya iman akan adanya hari hisab, hari kiamat, tidak percaya surga, neraka dan lain sebagainya. Oke, nomor 6. Sempit dada. Kalau kita sering merasakan apa itu? Sesak napas, sesak dada ya Bu ya, nyesek ya. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada temen pakaian berjilbab begini bawa Quran, langsung duk, benci gitu. Nah ini namanya imannya lagi apa Bu? Lagi down.
Atau dia ngatain, wah so alim lo mbak. Nah ini Bu. Ya. Iya, ini namanya dadanya lagi apa? Nyesek. Lagi nyesek Bu, ini namanya imannya kurang. Satu hari tetangga kita beli motor baru. Wah, panas dingin. Ada kayak gitu orang Bu? Meriang-meriang badannya Bu. Pernah kita kayak gitu Bu? Jangan Bu ya. Ya mungkin pernah dulu-dulu ya Bu ya. Teman kita tambah baik kok kita yang nyesek misalnya kan gitu ya. Iya. Teman kita misalnya berangkat duluan waktu di PT misalnya Bu ya. Malah kita yang apa Bu? Nggak bisa tidur. Nah jangan. Jadi ketika kita mendapatkan kabar gembira dari teman kita tentang kondisi teman kita, harusnya kita juga apa? Gembira. Jangan malah teman kita gembira kita yang nyesek sendirian ya Bu ya. Nah ini yang tadi dikatakan nanti mengalami sakit apa? Congpeng. Sampengcong apa congpeng? Congpeng. Samcong. Pengnya terakhir ya. Peng itu apa artinya? Oh sakit ya. Sam itu hati, jantung ya. Samcong. Congnya? Sakit. Apa? Serang. Serangan ya, serangan hati. Ini penting ya. Jadi kita harus lapang dada ya. Ada teman dapat kebahagiaan ya Bu ya. Kita harus merasa senang. Teman beli mobil baru, tolong datangi Bu. Gonghe ya Mbak. Gitu loh. Wah itu hebat itu Bu. Iya, jangan sampai malah kita nggak bisa tidur. Dasar kita nyesek. Tuk. Ngelihat mobilnya langsung apa? Pingsan. Iya. Pingsan dibawa ke rumah sakit. Sudah satu minggu dibisiki, Mbak. Tetangga kita beli mobil baru lagi, Mbak. Ayo kira-kira apa, Bu? Langsung masuk ICU, Bu. Sudah seminggu di ICU dibisi lagi. Mbak, tetangga kita beli satu lagi loh Mbak, jadi punya 3 Mbak. Ayo kira-kira gimana Bu? Secok. Innalillahi. Orang yang ahli bersyukur berbeda Bu. Kalau kita misalnya masih punya mobil yang buruk butut, pernah Bu? Belum ya. Orang yang bersyukur tetap dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya mobil walaupun mobilnya apa? Butut. Tetangga aku kemana-mana naik motor. Nah gitu loh Bu. Orang yang punya motor karena dia ahli syukur dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah aku punya masih motor. Tetangga aku kemana-mana naik pit. Tahu pit Bu? Sepeda gitu loh, ontel Bu. Orang yang punya sepeda karena dia ahli syukur dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga aku kemana-mana jalan kaki. Orang yang jalan kaki karena dia ahli bersyukur dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Tetangga aku dari kemarin-marin lumpuh nggak bisa kemana-mana. Orang yang lumpuh kalau dia ahli syukur akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih urip. Tetangga aku kemarin ke rumah sakit, nggak balik-balik. Nah, ya. Maksudnya mati gitu loh Bu. Jadi konsepnya syukur ya. Ini akan dapat menghilangkan kekerasan hati, sempit dada ya. Kemudian apa lagi? Tidak tersentuh Al-Quran. Nah ini Bu. Upayakannya Bu ya. Tiada hari tanpa Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat itu pelit banget lah. Satu halaman Bu ya. Dan ini minta maaf ya Bu. Saya biasakan Bu. Saya tuh duduk di kantor aja langsung baca Quran. Enak banget loh Bu. Iya, saya sudah alhamdulillah saya membiasakannya. Duduk aja di kursi baru duduk ambil Quran. Ya mungkin nanti panjenengan kalau ada kesempatan ya. Memang harus memaksakan diri Bu. Habis itu enak, rasanya pikiran itu enak. Nah, jadi upayakan
kita selalu bersahabat dengan Al-Quran. Kan sekarang nggak perlu bawa kitab-kitab Qurannya, Bu ya. HP aja di mana-mana, di bis di mana-mana, tolong dibaca, Bu ya. Nah, oke. Apalagi? Tidak memiliki sifat wara'. Wara' itu orang yang takut saat menjalankan takut-takut yang makruh, takut yang subhat, itu orang wara'. Dia menghindari hal-hal yang itu. Ya, subhat itu bagaimana? Contoh, ibu-ibu mau makan bakso di warung itu loh, warung Cina ini. Orang yang wara', dia nggak mau, Bu, walaupun itu baksonya itu bakso sapi ya. Nah, kenapa? Dia subhat, takut subhat, karena itu nggak jelas. Ini baksonya ini bakso, ya buatan mana, dicampur apa ini, ada namanya subhat. Nah, ketika kita menghindari hal itu dikatakan menjadi wara', ya, orang yang takut kejeblur subhat ataupun yang haram. Ya, ngerti ya, Bu ya? Oke, kemudian apa lagi? Cinta dunia. Wah, ini udah parah ini. Iya, ya perlu kita cinta dunia, ini perlu, wajib. Tapi akhirat juga harus dicintai. Dan ada satu hadis Nabi, ya, kata Nabi, pada suatu hari akan datang satu masa, ya, manusia menyukai 5 dan membenci 5. Nah, ini hati-hati ya, Bu ya. Yang pertama adalah mencintai dunia dan melupakan akhirat, atau membenci akhirat. Ini sudah banyak ya diomongin ya, Bu ya. Banyak apa enggak, Bu? Yang dikejar dunia terus, sementara masalah dosa itu sudah embuh. Yang penting rekeningnya apa? Gendut. Nah, duitnya banyak. Nah, jadi dunia terus yang dikejar. Yang kedua, mencintai harta dan melupakan hisab. Tahu hisab, Bu? Perhitungan tanggung jawab. Setiap sen yang kita miliki, kita dapatkan, Bu, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita dapatkan dan dikemanakan kita belanjakan. Hati-hati ya, Bu ya. Yang ketiga, manusia mencintai istana dan melupakan kuburan. Tadi apa, Bu? Mencintai apa? Istana. Mencintai rumah lah kalau bukan istana, Bu ya. Rumah dihias, ya Allah, setiap hari dilihat lagi, sampai rumah serupa sembayang ya, Bu ya. Nah, ya. Kemudian mencintai makhluk dan melupakan al-khaliq. Apa maksudnya? Lebih mencintai, ya, itu ciptaan Tuhan, ya, malah dia melupakan siapanya, penciptanya. Nah, ini banyak sekali. Ini sekarang sudah banyak kejadian apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, makanya untuk kita, ketika saya menyampaikan hadis ini, supaya kita dicas kembali, ya, kita tidak salah mencintai dunia, bahkan dua-duanya harus kita cintai, ya. Dunia harus bahagia, akhirat juga harus bahagia, semuanya harus dicari seimbang, harus seimbang dalam Islam itu. Nah, oke, kita percepat, sudah jam 4. Nomor berapa lagi, Bu? Bakhil. Kalau kita masih ada perasaan pelit, ini tandanya iman lagi apa, Bu? Lagi drop. Nah, apa lagi? Dan orang pelit, Bu, orang pelit itu nggak ada yang panjang umur loh, Bu. Benar, Bu. Jangankan mau ngasih kepada orang, pelit kepada dirinya sendiri akan dapat menghancurkan kesehatannya loh, Bu. Duitnya banyak, setiap hari makannya kok mie terus. Iya, nggak pernah beli daging gitu. Akhirnya badannya apa, Bu? Kurus kering, kayak ya itu ya, nggak bisa jalan, lemes. Nih, Bu ya. Ini ada orang kayak gitu demi masa depan. Wah, pokoknya badannya rusak, sakit. Untuk apa kekayaannya, Bu ya? Nah, makanya kata Nabi, inna li badanika alaika haqqo. Sesungguhnya badanmu itu
berhak ya untuk diberikan nutrisi ya, hak-hak makanan badan. Nah, ya. Puasa, ya harus buka puasa. Pernah Nabi dulu mengkritik ya sebagian sahabat yang ingin cepat masuk surga. Sebagian mereka puasa terus non-stop, alasannya pengen masuk surga. Ada lagi sekelompok yang lain membujang, jomblo terus karena takut kalau berkeluarga ibadahnya terganggu. Nah, ya. Akhirnya Nabi menerangkan ya, aku ini seorang nabi ya. Aku juga puasa tapi aku juga makan, buka puasa maksudnya ya. Aku ini seorang nabi, aku juga berkawin, menikah. Nah, jadi kamu jangan menyalahi sunnahku. Nah, ya. Jadi ini kedudukan Islam. Apalagi senang dengan perbuatan yang sia-sia dan pemborosan. Nah, termasuk minta maaf masalah pemborosan ya Bu ya. Hati-hati ya Bu ya. Panjenengan kalau di rumah majikan masuk toilet kemudian keluar, tolong matikan lampu Bu. Nah ini kalau kita nggak matikan itu pemborosan dan itu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu. Dipertanggungjawabkan loh Bu. Iya, mentang-mentang kita nggak bayar listrik ya Bu ya. Iya, biarin amat lah majikan yang bayar ini. Wah, apalagi ngomong kayak gitu Bu. Ini namanya menyiksa namanya. Nah, tolong ya Bu ya. Iya, saya perhatikan. Saya termasuk paling sensitif di kantor tuh Bu ya. Kalau saya paling terakhir, saya cek semua toilet, matiin semua. Padahal nggak dimatiin soalnya itu. Orang pada pulang-pulang gitu aja, saya matiin, saya cek lagi ya. Saya terasa berdosa itu. Karena saya teringat dengan seorang khalifah Harun ar-Rasyid namanya ya. Ketika beliau menjadi presiden ya, dia lagi kerja di kantor Bu. Tiba-tiba ketuk pintu, tuk anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebelum dia sudah tahu anaknya datang, dia matikan dulu lampu-lampunya. Akhirnya diprotesan, ya ayah Anda, kenapa Anda matiin semua gelap kayak gini? Anakku, lampu ini milik negara. Kita ini kan cuma pribadi keluarga, wis ngomong di sini aja gelap-gelapan nggak apa-apa. Sampai ngoyo-ngono loh Bu, ngirit kanggo rakyat ya Bu ya. Iya, ya rakyatnya jadi mewah, maksudnya tidak kekurangan gitu loh. Ya duit 1 sen pun itu harus disalurkan dengan baik ya, dengan saluran yang baik. Sampai segitunya ya Bu ya. Ada nggak seorang ketua negara kayak gini Bu? Sekarang sulit ya Bu ya. Termasuk air loh Bu, panjenengan berwudu ya. Nah ini berwudu itu banyak pemubaziran loh Bu, kalau saya perhatikan orang berwudu Bu. Ketika kita ngusap ini kan nyerocos terus airnya, betul apa enggak? Betul apa enggak? Aduh, itu kan mubazir itu bro. Ya, kenapa tidak dimatiin dulu gitu loh? Nah itu ditanyakan lagi loh Bu. Iya, saya juga sudah merasakan. Udah, saya matiin, saya kosong-kosong ini lagi, saya buka lagi ya. Ya walaupun itu bukan air kita ya, orang yang bayar katakan di masjid. Sampai Nabi itu memprotes, Bu. Sampai kamu itu wudhu di lautan, jangan diboroskan gitu loh. Maksudnya apa? Jangan lama-lama gitu sampai wudhu mentang-mentang airnya gratis di laut ya Bu ya. Tapi kan menghabiskan waktu, umur ya Bu ya, kalau lama-lama ya Bu ya. Iya, di samping airnya juga dipakai, umurnya habis. Nah, makanya hati-hati dalam segala hal, termasuk makanan ya Bu ya. Mau makan harus ya yang pas saja lah. Iya. Saya pernah kerja di restoran Jakarta Oriental di Jeddah Bu. Waktu jadi mahasiswa dulu ya, liburan. Saya melihat orang Arab, ya Allah, makanannya itu dibuang-buang. Iya, dan dibuang-buang tuh masih banyak, ya Allah. Saya yang sebagai mahasiswa itu rasanya menangis. Iya, jadi kehidupan mahasiswa banyak kekurangan ya Bu ya, ngelihat kayak gini. Ya Allah, saya bilang ini orang ini. Orang Hongkong bagus saya perhatikan. Mereka nggak mau mubazir itu. Apalah. Nah, itu yang paling bagus cara Islam itu. Malah justru dipraktekkan di Hongkong ini masalah pemubaziran, penghindaran pemubaziran ini. Saya salut loh kadang-kadang dengan orang Hongkong. Karena mereka apa? Mereka mempraktekkan malah justru ajaran Islam di sini. Makan, banyak sunnah nabinya loh orang sini saya perhatikan Bu. Ketika makan berjamaah ya,
Nabi dalam sebuah hadis dikatakan, apabila Anda makan dengan berjamaah, maka ambillah yang paling dekat dengan tanganmu. Gitu loh. Jangan ini mejanya gede, di sana sate opor, ayam geprek, terus apa lagi? Penyet, yang enak-enak sebelah situ, Bu. Lalu sayanya berdiri ngambil kayak gini. Wah, itu kata Nabi kurang adab. Nabi mengatakan, ambil yang paling dekat dengan tanganmu. Walaupun itu cuma isinya teri tok. Ambillah pura-pura. Hosika. Nah, pura-pura apa? Enak gitu loh. Ini padahal yang nggak enak sebenarnya. Ya. Nah, tapi itu adab terhadap teman-teman di kiri kanan kita. Karena saya pernah, Bu, beberapa tahun yang lalu lah. Ada tamu dari tanah air makan bersama-sama dengan teman saya orang Cina. Ya kayak gitu, Bu. Berdiri ngambil yang sebelah sana. Ininya kena sayur, kena apa semua, ya Allah. Mungkin lapar banget itu ngeliat makan enak-enak ya. Nah ini kurang adab. Ya. Kata pepatah, man laisa lahul adab fahuwa kadzdzub. Ada yang tahu artinya? Sapa wonge kak yang tidak ada adabnya, maka dia seperti lalat. Tahu perangai lalat, Bu? Lalat itu habis menclok di tempat yang bau-bau, menclok di hidung. Pernah kayak gitu waktu di Indonesia, Bu? Kurang ajar apa enggak, Bu? Ya, namanya juga binatang ya, Bu, yang nggak punya akal. Ya. Oke, selesai sudah. Obatnya saya baca aja, Bu, ya, saya nggak perlu terangkan. Obatnya biasakan tilawatil Quran dan zikir, ya, Bu, ya, tolong ya, Bu, ya. Kedua, menghadiri majelis taklimnya kayak ini nih, lagi mengecas iman semua ini. Ya. 3, perbanyak ingat. Nah, ini ya. Ya, coba sering ya, ingat mati sebelum tidur. Ya Allah, kalau aku mati ini gimana? Ya, apakah sudah memadai, siap, sudah bekal sudah ready apa belum? Tolong ya, Bu, ya. Dan saya ingin menyampaikan ya, Bu, ya, tentang masalah wasiat ya. Ibu-ibu ini pernah menyampaikan wasiat belum kepada anak atau suami? Ya, harusnya ada, Bu. Panjenengan yang punya duit 10 miliar di bank itu loh misalnya. Ya, 15 miliar dolar gitu loh. Ya. Tolong jangan diumpetin sendirian ya, Bu, ya. Beritahu anak-anakmu, bila perlu suami yang amanah ya, Bu, ya. Nah, nanti kalau kita mati, rugi keluarga kita, Bu. Duitnya di bank sampai kiamat itu. Yang untung siapa? Ya, bank. Nah, karena banyak kejadian seperti itu. Ya, jadi beritahu nih, duit aku nih ada segini di Hong Kong 15 miliar, di Jepang 15 miliar ya, Bu, ya. Di Amerika 15.000 dolar. Nah, kalau kita mati, nah kita ada, Bu. Ini loh rekeningnya, ini nomornya ya. ATM-nya, PIN-nya nomor sekian loh. Biar nggak urusan dengan bank. Kalau kita ada ATM, lalu dicok-cok tuh ambil aja semua duitnya. Nah, ya, Bu, ya. Jadi ini jarang dipikir oleh kita orang Islam. Nah, makanya saya ingat sekarang ini saya sampaikan. Saya begitu dengan anak-anak saya, Bu. Kemarin saya mengatakan, saya ATM saya cuma sekian loh bulan ini ya, Bu, ya. Iya, ATM bank ini sekian. Ini nomornya PIN-nya saya kasih. Ya, takut-takut ada apa? Ada sesuatu hal ya, Bu, ya. Jadi nggak perlu diumpet-umpetin. Ya, Bu, ya. Nggak perlu disembunyikan. Tentunya kepada yang amanah. Nah, ini. Apalagi? Kita teruskan. Biasakan dengan amal soleh. 5. Mendawamkan kebaikan walaupun sedikit dan kecil. Apa mendawamkan itu? Melanggengkan, melestarikan ya, walaupun sedikit, kecil. Teruskan kita lakukan. Apalagi? Berteman dengan orang soleh. Kita ini orang soleh semua, Bu. Insya Allah ya. Hanya dengan beruntung lah, beruntung banget. Terusnya apa? Muhasabah. Berkhulwat itu maksudnya bersendirian di waktu malam, mengadu kepada Allah ya, berpikir, merenung masa depan, merenung tentang perbuatan masa lalu, merenung untuk misi masa depan.
Ya, untuk anak-anak, untuk masa depan di surga sana, tuh ke sana ya Bu ya. Nah, itu namanya muhasabah berkhulwat. 8. Ziarah kubur, ya mungkin di sini sulit ya Bu ya. Tapi di halakoh, di ahad itu akan ada ziarah. Iya, itu penting ya sekali-kali ya. Berziarah kubur karena akan dapat meluluhkan, melembutkan hati yang keras. Itu termasuk yang dikatakan oleh Nabi. Dan yang terakhir apa Bu? Ya, ini penting. Kalau ngomong ya Bu ya, tolong Bu dipikir Bu. Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya. Lisan, apa lisan itu bahasa Jawa nih? Lisan. Lisan juga. Cangkem ya mulut. Ini lidah. Lidah itu ilat. Iya, bahasa kasarnya ilat itu. Terus ilat sajalah ya. Ilat ini ibu-ibu, letaknya itu paling dalam ya Bu ya, dalam mulut ya Bu ya. Itu dijaga oleh 2 satpam loh Bu. Satpam yang pertama gigi yang kuat-kuat itu loh. Kenapa sampai ada gigi di luar lidah itu loh? Ya itu sudah dijaga oleh satpam gigi, dijaga lagi oleh 2 bibir Bu. Coba, entoh kita masih ketayalan, bukan ketayalan, kecolongan. Kadang-kadang suka ngerumpi, ya Bu ya. Bener apa enggak Bu? Ngerasani majikan pernah Bu? Nah, ini tolong ya Bu ya. Kata orang Batak, jilat bibirmu sebelum berkata. Ada istilah bahasa Bataknya lupa saya. Ya, iya sampai begitunya tuh. Ya, berpikir sebelum Anda berbicara. Look before leap. Nah, biar nggak ngantuk panjenengan. Ya. Pandang ke depan sebelum Anda melangkah. Nah, itu maksudnya. Ya. Alhamdulillah selesai sudah jam 4 lebih ya. Saya tahu panjenengan sudah ngantuk-ngantuk, sudah. Iya, yang paling jauh di mana Bu? Hang Hao. Wah, lumayan wis diniati ikhlas lillahi taala ya. Iya, nggih. Iya. Jadi alhamdulillah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua, keluarga kita, termasuk untuk majikan-majikan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf
Ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran katsir kami ucapkan kepada Bapak Muhaimin. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pula kepada hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya mendapatkan berkah ilmu yang sebesar-besarnya. Untuk pengumuman untuk majelis Wataklim Simtuduror yang akan datang, yaitu pada giliran hajat majelis Kolbu Salim Ibu Cumiatun, insya Allah bulan Desember, minggu pertama ya, Ahad pertama, insya Allah di gedung TNG. Kami harapkan semuanya bisa hadir di majelis Simtuduran nanti. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita telah usai dengan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi rahmat pada kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wabi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.